Hanya dalam hitungan detik, YA tiba-tiba menarik tubuh Dante ke dalam air. Kejadian itu berlangsung beberapa detik saja, dengan tubuh Dante yang tidak muncul kembali ke permukaan air. Halo guys, apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel YouTube gue. Yang video kali ini gue akan sedikit ngebahas tentang kasus di balik kematiannya Dante. Seperti yang kalian tahu, kasus ini menjadi perbincangan hangat di kalangan publik. Bahkan muncul hashtag Justice for Dante. Dan tahukah kalian, hashtag ini pertama kali dibuat oleh Angger Dimas, yang tak lain adalah ayah kandung dari Dante. Angger Dimas dengan gigih memperjuangkan keadilan buat putranya. Bahkan Steve Aoki ikut menyuarakan hashtag Justice for Dante. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi dengan Dante? Untuk mengetahuinya, kita harus melihat kronologinya dulu nih. Korban Dante ditenggelamkan 12 kali dengan durasi berbeda-beda. Tersangka berdalih sengaja menenggelamkan korban untuk melatih pernapasan korban. Pihak pertama yang kita lihat adalah ibunya Dante yang bernama Tamara. Menurut versi Tamara, pada hari Sabtu dia berencana pergi ke kolam renang bersama putranya setelah selesai syuting. Namun, sang anak itu meminta untuk pergi ke kolam renang terlebih dahulu. Akhirnya Tamara menitipkan Dante di sana kepada seseorang yang dia percaya. Tetapi identitas orang tersebut tidak diungkapkan secara jelas dan detail oleh Tamara. Setelah itu Tamara pergi ke lokasi syuting untuk mengambil beberapa adegan. Berpikir bahwa akan selesai dengan cepat karena kebetulan lokasi syuting dengan tempat Dante akan berenang itu tidak terlalu jauh ya. Jadi lokasinya memang berdekatan. Nah, sebelum menitipkan Dante, Tamara sudah memberi pesan kepadanya untuk tidak berenang terlebih dahulu. Tapi ya, namanya anak kecil ya. Jadi mungkin Dante tidak mendengarkannya. Menurut Tamara saat dia diinterview, dia berucap bahwa aku sudah berpesan agar tidak langsung berenang dulu. Biasanya anakku itu nurut sama aku. Tapi tidak tahu kenapa, mungkin karena dia masih anak kecil, begitu melihat air, dia itu nggak sabar dan langsung ikut turun ke kolam berenang. Itu ujarnya dari Tamara. Namun, sayangnya Dante pada saat itu sudah tidak dapat diselamatkan. Lebih lanjut, Tamara mengungkap situasi saat dia tiba di tempat kejadian. Ketika dia sampai di sana, anaknya itu sudah mendapat pertolongan pertama dari pengunjung yang merupakan seorang dokter juga. Akhirnya, Tamara segera membawa Dante ke rumah sakit terdekat. Ketika sampai di sana, dokter mengatakan bahwa Dante sudah tidak dapat diselamatkan. Tamara yang tidak percaya pada saat itu, akhirnya dia membawanya ke rumah sakit yang lebih besar. Tapi sayangnya Dante sudah tiada ketika perjalanan menuju rumah sakit. Jadi memang sudah ditakdirkan bahwa Dante sudah meninggal dunia sebelum mencapai ke rumah sakit. Sekarang mari kita lihat kronologi versi Kabid Humas Polda Metro Jaya. Menurut Ade Arissa dalam konferensi persnya kepada wartawan pada hari Selasa tanggal 2 Februari yang lalu, kejadian itu terjadi sekitar pukul 5:30 sore atau sekitar jam 5, pokoknya dari jam 5 sampai jam 5:30 sore di kolam renang Palem, Duren Sawit, Jakarta Timur. Dante sedang mengikuti les atau latihan renang. Beberapa saksi melihat bahwa Dante sedang berenang, namun kemudian dia mulai muntah-muntah dan kehilangan kesadaran. Seorang dokter yang berada di lokasi memberikan pertolongan pertama dengan memberikan nafas buatan. Meskipun upaya penyelamatan dilakukan, Dante kemudian dilarikan ke klinik terdekat.
Namun, dokter di sana menyatakan bahwa Dante sudah meninggal sebelum tiba di klinik tersebut. Hal serupa juga ditegaskan oleh dokter di Rumah Sakit Islam Duren Sawit. Sementara itu, di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wira Satya Triputra menjelaskan bahwa kasus ini dimulai dari laporan masyarakat ke kepolisian. Dari laporan tersebut, polisi menjerat pelaku dengan pasal 359 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pembunuhan yang disebabkan oleh kelalaian. Meskipun demikian, pihak terlapor masih dalam proses penyelidikan. Terkait otopsi, awalnya Tamara itu menolak untuk melakukan otopsi terhadap putranya. Saat dimintai keterangan di TPU Jeruk Purut Jakarta Selatan, Tamara itu menjelaskan bahwa sebagai seorang ibu, dia itu tidak rela yang melihat anaknya yang sedang dimandikan itu untuk diotopsi. Oleh karena itu, proses otopsi pada saat itu ditolak. Tapi memang siapa sih yang tega ya ketika orang tua melihat anaknya yang sedang dimandikan terus harus diotopsi, yaitu make sense juga sih memang penolakan dari Tamara. Nah, tapi sekarang mereka telah menyetujui otopsinya untuk mengungkap sebuah kebenaran. Jadi itulah kurang lebih alasan mengapa sang ibu pada awalnya itu menolak untuk melakukan otopsi terhadap anaknya. Sementara itu, ayah Dante yaitu Angger Dimas juga sempat menandatangani surat penolakan otopsi. Namun, alasannya adalah karena pada saat itu dia tidak menyadari adanya orang lain di tempat kejadian. Ketika Dante dinyatakan tenggelam, Angger Dimas mencabut surat penolakan otopsi tersebut. Dia setuju untuk otopsi karena ingin mengetahui penyebab kematian Dante, anaknya sendiri, di kolam berenang. Mereka tahu bahwa putra mereka, yaitu Dante, cukup mahir dalam berenang. Selama proses otopsi, tim forensik menemukan bekas gigitan di tubuh Dante, dan ibunya, Tamara, mengaku bahwa dia itu menggigit Dante ketika berada di IGD. Jadi refleks dari sang ibu untuk ketika dia tidak percaya bahwa anaknya telah tiada, dia menggigit Dante agar ada respon. Dia berusaha agar Dante merespon dengan gigitan dan memukulnya. Itu adalah tindakan putus asa ya dari seorang ibu yang berharap putranya akan bangun dengan responnya. Di sisi lain, Angger Dimas melalui Instagram story-nya membagikan ulang atau repost beberapa unggahan teman-teman yang juga memperjuangkan keadilan untuk Dante. Namun, dia berhati-hati dalam memilih berita dan merepost berita-berita tersebut. Semua yang diposting harus bersifat normatif, dan jika belum ada pernyataan yang resmi dari pihak berwenang, dia tidak akan memposting lebih lanjut. Mereka bergerak dengan penuh kehati-hatian, berharap keadilan ini akan tercapai dengan bantuan yang Maha Kuasa. Dan berita terbaru dari CNN Indonesia, Polda Metro Jaya menetapkan kekasih Tamara yang berinisial YA sebagai tersangka atas kasus kematiannya Dante. Kepala Polda menyebutkan bahwa YA akan dibawa ke Subdit Jatangras di Reskrimum Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Status YA yang sudah resmi menjadi tersangka dengan adanya bukti CCTV yang menunjukkan Dante berenang bersama pelaku di kolam berenang. Dalam video CCTV tersebut, di kolam berenang itu memang cukup sepi ya. Dante tidak berada di pinggir kolam berenang berpegangan dengan pembatas, dan tiba-tiba YA mendekatinya dari belakang. Terlihat dalam rekaman CCTV bahwa pelaku sempat memeriksa sekeliling sebelum mendekati Dante. Jadi kayak dia melihat situasi kali ya. Hanya dalam hitungan detik, YA tiba-tiba menarik tubuh Dante ke dalam air, menghilangkannya dari permukaan. Kejadian itu berlangsung beberapa detik saja, dengan tubuh Dante yang tidak muncul kembali ke permukaan air. Kemudian, dalam rekaman CCTV, Dante terlihat berusaha keras untuk keluar dari kolam renang. Namun, YA akhirnya menarik tubuh lemasnya ke tepi kolam. YA seolah memberikan pertolongan pertama kepada Dante setelah menaikkannya ke tepi kolam. Sementara itu, anak lain yang bersama YA dan Dante hanya melihat tanpa melakukan tindakan apapun. Nah, tapi gue dapat info nih, kalau anak yang bersama YA dan Dante itu katanya adalah anak kandung dari YA. Dan menurut info yang gue baca, YA itu merupakan duda dan memiliki anak. Dan kebetulan
Ya, anak yang berada di CCTV tersebut adalah katanya anak kandung dari YA, dari istri pertamanya. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Arisam menyatakan bahwa pihaknya menjerat YA dengan beberapa pasal, termasuk pasal pembunuhan berencana. YA berpotensi dihukum maksimal 20 tahun penjara. Terkait motifnya ya, penyidik itu masih dalam proses penyelidikan. Jadi YA itu baru diperiksa sebagai tersangka itu pada tanggal 10 Februari kemarin. Jadi itulah sekilas rangkuman kasus Dante. Mari kita doakan semoga segalanya berjalan dengan lancar, keadaan terwujud dan kebenaran segera terungkap. Justice for Dante.